Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Kusuma Putri dengan NIM 184200631, Prodi Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hasil tugas saya yang telah saya kerjakan, yaitu pada mata kuliah Ekonomi Publik yang diajarkan oleh Bapak Syed. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tatanan baru ekonomi pasca pandemi COVID-19. Konsep new normal sendiri yaitu menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Aziz Sasmita, new normal merupakan perubahan perilaku untuk menjalani aktivitas normal, akan tetapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana mestinya agar tidak terjadi penularan COVID-19. Prinsip new normal sendiri yaitu bisa menyesuaikan dengan pola kehidupan atau pola hidup perilaku seperti biasa. Sebetulnya di sini ada gerakan bertajuk 4 sehat 5 sempurna. Di sini yang dimaksudkan yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak fisik, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat istirahat yang cukup dan tidak panik, dan yang terakhir yaitu tubuh perlu imunitas tinggi dengan cara makan makanan bergizi. Dengan adanya gerakan 4 sehat 5 sempurna ini diharapkan masyarakat lebih mewaspadai dan membentengi diri sendiri agar tidak terjadi penularan COVID yang lebih banyak lagi. Selanjutnya di sini ada dampak COVID pada bidang ekonomi. Yang pertama yaitu nilai ekspor dan impor Indonesia terhadap Tiongkok menurun drastis pada Januari 2020 lalu. Ekspor ke Tiongkok turun sebesar 12,7% menjadi 2,24 miliar US dollar pada Januari 2020 lalu. Selanjutnya ada nilai impornya terkontraksi sebesar 2,71% menjadi 4 miliar US dollar. Berikutnya yaitu ada defisit neraca dagang RI dengan Tiongkok turun. Di sini yaitu terjadi defisit neraca dengan RI dengan Tiongkok menjadi 1,84 US dollar miliar pada Januari 2020 lalu, dan angka tersebut turun dari posisi Januari yang pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,4 US dollar miliar. Berikutnya ada peningkatan kapasitas investasi langsung Tiongkok ke Indonesia berpotensi menurun. Kenapa begitu? Karena jika kita lihat dari secara keseluruhan dan realitanya, di sini Tiongkok benar-benar mengalami ekonomi yang sangat drastis menurun yaitu dan berpotensi menurun kepada Indonesia, yaitu pada 2019 realisasi investasi langsung dari Tiongkok mencapai 4,74 miliar. Dari segi kontribusi investasi Tiongkok Indonesia meningkat dari 2,15% pada 2015 ke 2019 yang lalu. Berikutnya di sini ada bentuk penanganan dampak COVID pada bidang ekonomi, yaitu yang pertama di sini saya ngambil pola menurut Select, Research, dan SWOT. Di sini ada 4 pola untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi. Jadi di sini ada tatanan baru ekonomi yang harus kita lakukan untuk menangani COVID yang sudah terjadi. Karena adanya COVID memporak-porandakan segala bentuk, entah itu ekonomi, kesehatan, pemerintah, publik, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu ada bentuk V atau V-shape. Pandemi ini yang menyebabkan perekonomian anjlok yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi menurun tajam dengan pengangguran melonjak. Tapi dalam waktu singkat, hal ini dapat diatasi dan dipulihkan kembali sebelum krisis terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bentuk U. Pertumbuhan turun drastis dan pengangguran meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi untuk pulih butuh waktu yang lama, dan kesenjangan antara jalur pertumbuhan ekonomi lama baru tetap besar yang menunjukkan kerusakan pada sisi suplai ekonomi, output yang hilang besar, dan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk kembali pada kondisi sebelum krisis. Jadi di sini perbedaannya dengan V tadi sama-sama tetap pertumbuhan turun drastis dan pengangguran meningkat, akan tetapi kalau yang V tadi cepat untuk mengembalikan kepada krisis sebelumnya, tetapi kalau U itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali sebelum terjadi krisis. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada bentuk W atau multiply atau pergolongan pola V atau pergolongan pola V. Hal ini bisa terjadi karena adanya outbreak, gelombang kedua, dan seterusnya. Bentuk ini juga tergolong bentuk buruk dari proses pemulihan ekonomi suatu negara. Jadi kalau bentuk W ini pergolongan dari bentuk V yang tadi. Kalau V tadi pertumbuhan turun drastis dan pengangguran meningkat, jadi ini nanti kalau yang B itu kalau V udah selesai, sudah dipulihkan kembali, tapi ada gelombang baru lagi yang menyebabkan gelombang ini akan mengalami keterpurukan dalam ekonomi tersebut.
Ya, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada bentuk L sebagai bentuk yang terburuk. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi negara tidak pernah memulihkan jalur up sebelumnya, tetapi juga tingkat pertumbuhannya menurun. Jarak antara jalur lama dan baru dari pertumbuhan semakin lebar, dengan output yang hilang terus berlanjut. Ini berarti krisis terus meninggalkan kerusakan struktural yang permanen pada sisi supply. Pola dan bentuk L ini adalah bentuk yang paling merusak akibat dari krisis tersebut. Ini benar-benar yang paling buruk, yang paling nggak bisa dibenahi. Kalaupun bisa dibenahi, itu tidak bisa kembali seperti semula. Jadi akan ada dampak-dampak yang terjadi karena bentuk ini. Saya selama pandemi tersebut nggak mungkin Indonesia nggak mengeluarkan anggaran dana untuk pandemi tersebut. Di sini anggaran Indonesia menghadapi COVID-19 yaitu yang pertama sebesar 75 triliun untuk bidang kesehatan, 110 triliun untuk jaringan pengamanan sosial, 70,1 triliun untuk intensitas perpajakan dari stimulus kredit usaha rakyat, dan yang terakhir sebesar 190 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, karena ada beberapa bentuk yang terjadi, ada dampak-dampak yang terjadi, lalu apakah Indonesia tidak melakukan pemulihan? Ya, Indonesia melakukan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah harus melakukan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri APD, menggratiskan biaya pemeriksaan baik terbukti maupun tidak, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan pemerintah dalam menanggulangi upaya pemulihan dampak dari COVID ini sendiri. Kenapa kita melakukan ini? Karena kenapa kita memberikan secara gratis? Kenapa kita mengeluarkan dana yang cukup banyak di awal? Kenapa? Karena dengan harapan jika kita keluarkan di awal, otomatis COVID tidak akan menyebar secara luas, dan di akhir nanti ekonomi akan tetap kembali, walaupun kita harus mengganti beberapa yang dikeluarkan karena pemulihan tersebut di awal. Yang kedua yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi. Seperti yang kita tahu, selama pandemi ini roda ekonomi benar-benar putus, benar-benar berhenti, benar-benar dibekukan. Pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan yang paling signifikan terjadi yaitu pada tarif listrik dan BBM. Kenapa seperti itu? Kenapa? Apakah nanti pemerintah tidak takut untuk mengalami kerugian, nanti kita nggak punya uang, nanti cadangan uangnya habis atau enggak? Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, BUMN dan BUMD tidak akan terpengaruh oleh itu semua. Karena kenapa? Mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran $20 per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Jadi karena yang terkena pandemi ini bukan hanya Indonesia, dan yang terpotensi itu hampir seluruh dunia. Jadi secara global minyak itu turun, otomatis kalau Indonesia melakukan penurunan juga nggak akan masalah sama sekali gitu. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur dan pajak badan untuk industri manufaktur itu sendiri semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur saja, tetapi banyak beberapa sektor-sektor lain. Kenapa seperti itu? Karena sektor-sektor lain juga mengalami keterpurukan karena pandemi ini. Seperti kita tahu terjadi karena PSBB kemarin, banyak sektor yang terlumpuhkan, banyak sektor yang nggak bisa berjalan, yang terutama ya sektor transportasi dan pariwisata, karena mereka benar-benar beku, mereka benar-benar tidak bisa menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan, apa yang menjadi sumber pendapatan mereka itu nggak bisa diperoleh gitu. Sehingga pemerintah diharapkan untuk memberikan potongan pajak, percepatan bayaran retribusi, dan penundaan bayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain. Khususnya sektor yang utama itu tadi yaitu transportasi dan pariwisata. Selanjutnya yang keempat yaitu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di bawah dan memberikan bantuan langsung tunai BLT. Di sini kenapa kita menjaga daya beli masyarakat bawah? Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan roda ekonomi itu di kalangan masyarakat bawah. Selain itu
kita harus membantu bantu mereka. Karena kenapa? Karena banyak orang yang terkena PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, yang harus dirumahkan untuk sementara waktu dan tidak punya uang untuk membeli itu semua, sehingga pemerintah harus memberikan bantuan tersebut agar mereka tetap bisa bertahan hidup, mereka tetap bisa melakukan perputaran roda ekonomi. Di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbangan sangat besar, sehingga pengawasan aspek distribusi perlu diperketat juga. Kenapa begitu? Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di Tiongkok, contohnya di Tiongkok sendiri, aparat militer dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk membantu proses pengamanan suplai dan distribusi barang. Yang kelima yaitu ada penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data, penerimaan bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya, sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkan. Ini kenapa? Karena kita belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata, khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan tidak dapat. Oleh karena itu, validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai sebagaimana mestinya. Yang keenam yaitu ada otoritas jasa keuangan. Di sini OJK harus bekerja keras agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling dan refinancing utang-utang sektor swasta. Selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Selain itu, BI bekerjasama dengan OJK perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti ini. Jadi sehingga contoh yang bisa digunakan bisa kebijakan BI dan OJK ini yaitu menurunkan tingkat bunga yang diberikan kepada kredit rakyat. Jadi kalau diturunkan, otomatis rakyat bisa membayarnya dan perputaran uang tetap berlangsung tanpa ada yang mengalami kerugian. Gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketujuh, membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru. Di sini ada kita berikan kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyak kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif pada perekonomian. Sedangkan di sisi moneter, perlu mencontoh otoritas moneter beberapa negara yang aktif terjun memberikan insentif, khususnya ketika kebijakan suku bunga acuan yang beragam kebijakan konvensional tidak bekerja secara optimal seperti saat ini. Jadi di sini kita benar-benar harus bekerjasama antara memadupadankan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter agar tetap berjalan dan ekonomi tetap berjalan, roda ekonomi tetap berjalan, perputaran roda ekonomi juga tetap berjalan. Oke, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Thank you for your attention. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.